ada namanya visa haji, ada namanya visa umroh, ada namanya visa apalagi itu ziarah. Kalau kita musimnya musim haji memang kita sangat disarankan dan diwajibkan untuk memakai visa haji. Bukan apa-apa, secara individu, mohon maaf nih kepada siapapun nih, terutama para pengelola travel ya, yang menjanjikan dengan sekian ratus juta bla 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 dan sebagainya. Saya sampaikan, ketika ada orang yang memakai visa seperti itu bukan visa haji, walaupun sah boleh mungkin ya, nanti khawatir ada apa-apa di sana. Di saat ada sesuatu yang menimpa dia, si jamaah haji tersebut, karena nggak tercatat di pemerintahan, umpamanya nggak ada visa hajinya, siapa yang tanggung jawab? Umpamanya meninggal di sana, siapa yang bertanggung jawab? Karena nggak terdaftar namanya. Ini demi keselamatan kita semua, ya, untuk kesejahteraan kita semua, bukan untuk pribadi-pribadi, enggak. Maka saya sangat setuju pemerintah dalam hal ini memberikan visa haji itu memang semata-mata untuk kedamaian jamaah semuanya. Nikmat, nikmat. Jadi yang bersabar ya begitu ya. Ya itulah perbuatan-perbuatan mereka yang hanya menguntungkan sepintas keuntungan ya. Meskipun secara materi dia menguntungkan sebesar itu, tapi kasihan, bisa merugikan. Banyak kejadian seperti itu tuh. Kalau musim haji itu memang ketat di pemerintahan Saudi sana, itu memang ketat. Ada istilah namanya tasrih. Tasrih itu kalau bahasa kita ID card gitu ya, ada semacam ini ciri khusus ini jamaah haji yang reguler nih, yang valid, yang diakui oleh pemerintah setempat gitu maksudnya. Ada mereka-mereka yang terutama dari ini, ada yang masuknya dari mana, bukan dari mikot umpamanya, masuk tahu-tahu pada wukuf ke sana, alasannya aman dan sebagainya. Tapi ingat, sekarang lebih ketat lagi. Beda tahun, beda kebijakan lagi. Agar semata-mata tadi tujuannya semata-mata hanya untuk kenyamanan jamaah. Ikutin peraturan yang ada aja deh. Jangan, makanya saya pesen nih, jangan tergoda, tergiur sama iming-iming haji tahun ini daftar langsung berangkat nih. Jangan. Yang namanya kita mau tujuan mau ibadah ya. Nah, tujuan kita mau berangkat atau ke rumah Rasulullah, kalau tamunya Allah, ya kita memang lebih hati-hati lagi ya dalam kita memilih travel ya. Jangan dilihat murahnya ya. Kita harus cross check dulu ya. Buat para jamaah ya, ibu-ibu, bapak-bapak di tahun ini yang sedang pergi haji, saya doakan semoga selalu diberkahkan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan yang sedang menjalani ibadah di Tanah Suci Mekah. Dan mudah-mudahan insya Allah diberi keselamatan sampai ke Indonesia. Jadi sayang banget ya untuk jemaah kita yang udah sampai Tanah Suci, tapi ternyata visanya itu bukan visa haji, jadi kayak harus dipulangkan ya. Jadi kayak nggak sampai ibadah, tapi udah pulang gitu. Tuh sayang banget sebenarnya. Jadi apalagi kalau orang haji itu benar-benar niat ya, jauh-jauh hari udah nabung segala macem gitu. Tapi nggak bisa ibadah tuh sayang banget sih. Aku karena pernah di posisi itu, jadi kita kayak ada yang ngajak untuk DP haji segala macem. Terus ternyata kita kemakan tuh yang seperti itu tuh, tawaran-tawaran yang kayak gitu yang katanya bisa langsung berangkat ya. Apalagi ini Furoda kan, Furoda itu mahal, nggak murah. Dan ternyata nggak berangkat-berangkat. Satu sisi emang belum panggilan ya, positifnya itu. Tapi satu sisi untuk oknum-oknum yang memanfaatkan haji ini kayak jadi ngambil keuntungan ya kayak gitu. Tuh sayang banget orang-orang yang orang-orang daerah, orang-orang tua yang kayak gitu tuh sayang banget sebenarnya. Jadi kok bisa oknum-oknum kayak gitu nggak ada lagi deh. Jadi kita kalau mau haji cari aja travel yang terpercaya, agen terpercaya, visanya harus visa haji. Jadi jangan visa liburan, visa visit itu jangan. Jadi cari yang visa haji biar ibadahnya juga tenang. Pilih agensi lebih baik ya, nggak apa-apa mahal dikit, yang penting tempatnya terpercaya dan kayak tempatnya tuh menjamin kalau kita tuh emang berangkat haji, nggak cuma nggak ditipu kayak begini. Semoga hal-hal seperti ini ya nggak ada lagi ke depannya, karena ini sangat merugikan lagi, apalagi dia menjual nama agama untuk
dia menipu itu tuh kayak aduh, lebih jangan setan disalahin ya, ini manusia yang buruk. Aku bilang nggak apa-apa, lebih mahal tapi yang penting terpercaya, yang penting terjamin, karena berangkat haji itu kan kita perjalanan ya. Pertama yang harus kita perhatiin itu yang penting nyaman, kedua keselamatan. Itu pun maksudnya berangkat haji dengan bayar yang 500 juta tuh mungkin karena di dalamnya pun ya fasilitasnya lebih oke, lebih terjamin. Apalagi ini 500 juta tuh benar-benar berangkat haji, daripada 150 juta cuman ngasihin doang ke penipu. Udah naik pesawat. Kemarin tuh di bandara tuh kan saya lagi ngopi. Tiba-tiba tim konten kreator saya kan ngelihat, loh Bang Baim turun dari pesawat gitu. Langsung sampai ke saya berita, terus langsung saya turun, benar-benar turun Bang Baim, ada jalan kan itu kan. Nah, saya kaget banget gitu kan. Nah, jalan menuju ke hotel bandara, saya kaget banget. Saya kaget banget gitu. Nah, terus saya nanya, "Bang, kenapa Bang delay?" Saya bilang gitu. Enggak delay katanya gitu. Nah, terus kenapa turun gitu kan? Kelihatan wajah kesel aja, kecewa lah gitu. Biasanya kan Bang Baim kan kalau naik pesawat kan yang bisnis ya. Ekonomi nih mungkin gitu. Nah, saya dapat info sih. Nah, ekonomi akhirnya ya dari tim saya ngomongnya gitu ya. Mungkin itu penyebabnya ya. Satu itu, yang kedua ya mungkin istrinya sakit kan. Iya. Pasti sedih lah. Apalagi papa saya juga kan pasti. Saya waktu itu konfirmasi ke papa saya juga. Yang pertama kan dia yang paling seneng saya berangkat. Tapi pas dia bilang nggak apa-apa, akhirnya saya sudah nggak apa-apa. Nggak lah, emang udah saatnya aja. Maksudnya belum saatnya sih belum. Kalau misalkan udah saatnya udah. Tapi saya juga nggak tahu kok akan seperti ini beneran deh. Jadi alhamdulillah sih nggak ada masalah apa-apa. Semua itu panggilan ya. Kalau misalkan kita berangkat haji ya terbukti semuanya. Kalau emang belum saatnya belum, mungkin tahun depan kalau ada umur panjang ya. Tapi kalaupun sekarang berangkat ya sekarang. Mohon doanya lah, aku kalau yang namanya haji tuh tahun lalu kan sempat nggak jadi kan, sempat nggak jadi udah dipersiapin nggak jadi ya. Mohon doanya aja, insya Allah minggu pertama minggu pertama Juni pergi. Ya mohon doanya, doain aja supaya lancar itu aja dulu. Katanya memboyong semuanya nih. Didoain, saya takut kalau ngomongin ntar nggak jadi Takut lagi ya. nggak jadi, soalnya tahun lalu juga nggak udah jadi. sempet ya gitu. Udah gitu batal, jadi udah Batal, ya. berdoa lah ya. Ya, yang naik haji kloter pertama udah pada pergi. Ya, mungkin di akhir Juni gitu. Insya Allah dilancarkan gitu ya. Bismillah, insya Allah jadi gitu. Sama siapa aja nih diajak sama? Ya, insya Allah sama Raffi, sama Gigi, sama Mama Tita. Oh ya, ada karyawan yang ikut lah, pastikan yang bantuin Raffi di sana seperti itu. Persiapannya pokoknya doain aja semoga lancar gitu. Insya Allah sebentar lagi berangkat. Kita satu keluarga benar-benar gak berhenti mengucap syukur sama Allah bisa dikasih rezeki. Ini juga sebenarnya karena belum berangkat jadi masih deg-degan kan, maksudnya sampai udah berangkat baru benar-benar bersyukur banget bisa pergi. Tapi kalau sebelum berangkat tuh kayak masih banyak deg-degannya, takut ini, takut itu. Jadi benar-benar banyak doa aja. Kalau sekarang benar-benar banyak doa, banyak zikir. Semoga diberikan kelancaran. Kok sama JJ juga nggak ikut. JJ nggak ikut, suaminya Teteh nggak ikut, suaminya Mbak Caca juga nggak ikut. Jadi anak-anak sama papa-papanya. Cuman untuk aku, Tenisha, Mbak Caca, Kabari, Andika sama JJ nggak ikut. Iya, kemarin kebetulan banget pas manasik haji itu aku nggak bisa ikut karena sebenarnya udah lock tanggal manasik haji, tiba-tiba manasik hajinya diganti waktunya, tapi aku udah keburu lock sama syuting, jadi kemarin aku nggak sempat datang, tapi jadi cuma datang untuk itu aja, vaksin meningitisnya. Pokoknya yang pasti nggak berhenti mengucap syukur, bersyukur banget sama Allah, mudah-mudahan selalu berdoa diberi kelancaran, diberi kemudahan, bisa sampai berangkat, amin. Kalau haji furoda ini adalah haji undangan khusus kerajaan Arab Saudi, dan itu pun menggunakan visa namanya mujamalah, visa khusus untuk furoda namanya visa mujamalah. Seperti itu. Kalau haji reguler dan haji khusus atau haji plus itu tetap menggunakan haji yang namanya visa haji. Kalau haji furoda namanya visanya mujamalah. Tok mutlak itu memang dikhususkan untuk undangan
Arab Saudi, tamu khusus yang diundang oleh Arab Saudi kerajaan Arab Saudi. Jadi itu pun tidak disebarkan untuk umum, seharusnya mah bagian tertentu saja dan tidak sampai ribuan atau puluhan ribu orang untuk bisa menerima haji furoda. Karena memang itu ada di kita pun ada penyelenggara ibadah haji khusus yang menangani tentang haji furoda gitu dengan menggunakan visa mujamalah. Haji furoda adalah ibadah haji yang dikelola khusus oleh pemerintah Saudi ya, tanpa melibatkan dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi haji furoda ini haji non kuota yang diberikan kepada jamaah haji Republik Indonesia. Adapun cara pendaftarannya itu sama halnya seperti haji yang lain, namun haji furoda ini haji tanpa antri. Jadi tahun ini daftar langsung bisa berangkat tahun ini juga. Kemudian untuk biayanya tentunya lebih mahal dibanding haji ONH plus atau haji reguler ya. Karena haji ini haji tanpa antri. Ini kisaran kurang lebih sekitar 300 sampai 400 juta tergantung fasilitas hotel dan maktabnya di Mina.